Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wattaqa wassalahan ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersua di dalam mimbar Ramadan Safari Dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Yang insya Allah pada malam hari ini akan diisi oleh Ayahanda Ustadz Mulkus Kisman. Terlebih dahulu kami akan untuk menonaktifkan rekam suara demi kenyamanan kelangsungan ceramah hari ini. Kepada Ayahanda Ustadz Mulkus Kisman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, as-shaimina was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah kita dapat bersua kembali dalam kajian Sadarmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang telah kita lakukan kiranya dinilai sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ibadah puasa salah satu hal yang kita ingin capai dari ibadah saum yang kita laksanakan, endingnya adalah at-taghyir. Ma huwa at-taghyir? At-taghyir bermakna perubahan. Jadi ibadah saum, setelah kita melaksanakan ibadah saum selama sebulan lamanya, perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan sikap, perubahan mental, perubahan mindset berpikir. Itulah harapan dari saum yang kita laksanakan. Kalau yang tadinya kurang bersemangat, maka harapan kita adalah
perubahan. Diharapkan menjadi orang yang bersemangat. Kalau yang tadinya kita menjadi orang yang sering pemarah, maka diharapkan setelah puasa yang kita laksanakan menjadi orang yang suka memberikan maaf. Kalau tadinya kita menjadi orang yang kikir, diharapkan mengalami perubahan menjadi orang yang suka berderma. Itulah perubahan yang kita harapkan dari ibadah saum yang kita laksanakan. Sehingga ibadah puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tapi esensi dari ibadah puasa itu adalah menahan seluruh syahwat hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu itu akan menggelincirkan kita dari ketaatan menuju kemaksiatan. Kita banyak belajar dari makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Tentu semua apa yang diciptakan oleh Allah, kita yakin dan percaya, mengimani bahwa semua itu diciptakan tentu ada maksud dan tujuan. Kita harus belajar mencari pelajaran, iktibar dari semua makhluk ciptaan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 26. Seperti yang kami bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak merasa malu, tidak merasa segan, ayyadriba, masalah, membuat perumpamaan, ba'udatan, berupa nyamuk, fama fauqaha, atau apa yang di atasnya yang lebih kecil dari itu. Allah membuat perumpamaan nyamuk agar kita mengambil pelajaran dari nyamuk itu. Nyamuk adalah merupakan hewan melata terkecil. Tapi bukan berarti hanya nyamuk yang disebutkan. Nyamuk hanyalah merupakan bagian perwakilan dari makhluk-makhluk yang lain. Nyamuk merupakan perwakilan dari ular. Nyamuk bisa mewakili harimau. Nyamuk bisa mewakili lalat. Nyamuk bisa mewakili kupu-kupu dan sebagainya. Nyamuk adalah merupakan hanya perwakilan dari makhluk melata yang diciptakan Allah. Allah tidak malu untuk membuat semua itu. Tapi orang-orang yang beriman, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka tahu, annahul haqqu min rabbihim, bahwa sesungguhnya ciptaan Allah berupa nyamuk itu dan sebagainya adalah benar dari Tuhan mereka. Tapi sebaliknya bagi orang-orang kufur, fa'ammal ladzina kafaru, adapun bagi orang-orang yang ingkar, fayaquluna, mereka justru berkata, madza aradallahu bihadza masalah, untuk apa Allah menciptakan semua itu? Nah, itu bedanya orang beriman dengan orang yang kufur. Orang beriman meyakini sepenuh hati bahwa apa yang diciptakan Allah itu punya manfaat. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Selalu dia bertanya, untuk apa Allah ciptakan itu? Untuk apa Allah perintahkan puasa? Untuk apa Allah perintahkan salat? Untuk apa Allah perintahkan haji? Orang yang kufur pasti pertanyaannya selalu begitu. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan di balik perumpamaan itu berupa nyamuk dan sejenisnya, banyak juga orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi, dan tiada yang disesatkan
dari perumpamaan aula itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Saya kembali bahwa puasa yang kita lakukan adalah at-taghyir. Harapan kita adalah sebuah perubahan. Mari kita lihat bagaimana kupu-kupu. Kita tentu tahu asal muasal kupu-kupu dari seekor binatang melata yang menjijikkan. Berasal dari ulat. Ulat tentu kita tahu. Pasti orang tidak mau mendekati ulat. Bahkan menghindar dari ulat itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia menyentuh ulat, maka badannya bisa bahaya. Bisa menimbulkan gatal-gatal. Itulah ulat. Akan membahayakan terhadap lingkungan sekitarnya. Ulat juga memiliki sifat rakus. Ulat akan memakan semua daun. Dan itulah makanan utamanya. Ulat memakan daun. Serba daun dia makan. Kecuali 2 daun. Daun telinga dengan daun pintu yang dia tidak makan. Tapi semua daun ulat akan makan. Itulah sifat ketamakan dari ulat. Tapi mari kita lihat bagaimana perjalanan ulat sampai menuju menjadi sebuah kupu-kupu. Metamorfosis ulat kita bisa lihat. Dari ulat kemudian berubah menjadi kepompong. Di saat menjadi kepompong itulah ulat sudah mulai mempuasakan dirinya. Berhenti untuk makan dalam waktu tertentu. Dengan harapan apa? Dengan harapan untuk menuju pada sebuah perubahan. Ketika ulat dipuasakan oleh Allah dalam sebuah kepompong, dan ini ulat akan terhindar dari kebisingan. Kalau mungkin kita di akhir-akhir 10 hari terakhir kita diperintahkan, disunahkan untuk beritikaf. Hampir identik dengan itikafnya ulat. Saudara yang berbahagia, dalam masa tertentu ulat ini akan melakukan perenungan, masa kontemplasi, perenungan jiwa, perenungan dirinya. Dan hasil dari sebuah perenungan itu, di saat-saat tertentu atas izin Allah, ulat merubah dirinya menjadi sebuah kupu-kupu. Ketika ulat itu merubah dirinya menjadi sebuah kupu-kupu atas izin Allah, di sanalah kupu-kupu akan dicintai oleh siapa saja, termasuk manusia. Kenapa? Karena ketika sudah menjadi kupu-kupu dengan warna yang begitu indah, dengan sayap yang begitu tertib dan rapi, membuat manusia itu sangat senang untuk memandangnya. Bahkan tidak sedikit orang berternak kupu-kupu karena keindahannya itu. Itulah hasil dari puasanya kupu-kupu. Demikian halnya dengan kita. Diharapkan dengan puasa yang kita lakukan ini akan membawa sebuah perubahan dari yang tadinya malas untuk ibadah menjadi orang yang rajin beribadah. Dari tadinya orang yang jahat dengan tetangganya menjadi orang yang disenangi dari hasil dari puasanya itu. Saudara-saudara yang berbahagia, sekali lagi kita berharap dan berdoa. Semoga puasa yang kita lakukan, mari belajar dari puasanya kupu-kupu. Insya Allah kita akan dicintai bukan hanya makhluk yang ada di muka, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita akan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hasil dari puasa yang kita lakukan akan membawa sebuah sikap perubahan akhlak dari yang tidak baik menuju kepada akhlak yang lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian, nasru minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ayahanda Ustadz Mulkus. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada jamaah sekalian juga kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Insya Allah kita akan kembali bertemu besok malam di jam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Rasulullah wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz Mulkus. Iya. Kalau kayaknya lebih bagus kalau barekam videonya dikasih miring HP Oh begitu. supaya full screen. Oh baik, terima kasih. Nanti kali lain. Saya kasih luruskan. Jadi kalau dia dikasih miring HP iya. lebih bagus, dia punya tampilan lebih besar. Oh begitu.